Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Afrizal, NIM 170050003. Saya akan mempresentasikan proposal pendidikan penelitian 2 saya yang berjudul Hubungan antara komunikasi dalam keluarga dengan kemampuan bicara anak usia dini di Jalan Parkir Kelurahan Aitawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan keluarga memiliki fungsi penentu kualitas sebagai generasi selanjutnya. Hal ini diperoleh melalui pendidikan dalam keluarga ketika pertama kali anak mempelajari serta mengenal nilai budaya yang terwujud aturan-aturan, norma, kebiasaan, dan teladan yang ditemui dari masyarakat lain. Sebab setiap anak memiliki perbedaan dalam proses pengembangan. Proses pengembangan anak akan berlangsung secara menerus, unik, dan dinamis. Menurut Allen 2010, anak usia 4-5 tahun sudah menunjukkan kemampuan bicara yang baik apabila telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pengucapan hampir semua bisa dipahami. 2. Dapat mengubah intonasi suara. 3. Membicarakan kegiatan, kejadian dan orang yang ada di sekitarnya. 4. Mengucapkan nama depan dan belakang, nama saudara kandung. Dan yang kelima, menyanyikan lagu sederhana. 6. Mengenali dan menyebutkan 4-8 warna. 7. Pengucapan kalimat hampir bisa dipahami keseluruhan. Dan 8. Menyebutkan identitas dirinya secara umum. Karakteristik tersebut sudah mulai terlihat dari anak yang berusia 4-5 tahun. Tetapi, kenyataan ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan pendapat ahli di atas. Dari fenomena yang dapat terlihat dalam kegiatan keseharian anak, yaitu anak mengalami keterlambatan dalam bicara. Anak yang seharusnya usia 4-5 tahun sudah mulai berkembang menggunakan kosakata yang lebih kompleks, tetapi di daerah ini anak belum mampu mengucapkan kata-kata yang sederhana. Misalnya, nama lengkap siapa, alamatnya dan di mana, dan umurnya berapa. Tidak hanya itu, anak masih banyak malu-malu dalam berinteraksi atau sering diam jika ditanya. Anak tidak perlu penasaran dengan hal-hal baru yang belum ia ketahui. Belum bisa mengucapkan apa yang ia pahami, misalnya masih berbelit-belit dalam berbicara, serta anak belum dapat menyampaikan pesan yang ingin ia sampaikan, dan sebagainya. Selanjutnya B. Identitas masalah. Yang pertama itu kecerdasan anak, tingkat kesehatan anak, komunikasi dalam keluarga, keadaan sosial ekonomi, hubungan dengan teman sebaya. C. Batasan masalah. Batasan masalah penelitian ini adalah komunikasi dalam keluarga dengan kemampuan bicara anak usia dini di Jalan Parkir Kelurahan Aitawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. D. Rumusan masalah. Permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini adalah apakah terdapat hubungan antara komunikasi dalam keluarga dengan kemampuan bicara anak usia dini di Jalan Parkir Kelurahan Aitawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Selanjutnya E. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan komunikasi dalam keluarga di Jalan Parkir Kelurahan Aitawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Untuk menggambarkan kemampuan bicara anak usia dini di Jalan Parkir Kelurahan Aitawar Barat. Untuk melihat hubungan antara komunikasi dalam keluarga dengan kemampuan bicara anak usia dini di Jalan Parkir Kelurahan Aitawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama itu komunikasi dalam keluarga. Menurut Effendi 2008, komunikasi yaitu hubungan timbal balik atau interaksi antara seseorang untuk menyampaikan informasi kepada orang lain dengan bertujuan mendapatkan informasi yang pasti dan akurat. Menurut Ciptarjah 2008, komunikasi dalam keluarga akan berjalan dengan baik. Anak akan semakin terbuka dengan orang tua. Sebaliknya, orang tua pun demikian. Komunikasi yang baik dalam keluarga akan memenuhi kebutuhan anak akan kehangatan, kenyamanan, dan perhatian sehingga tidak perlu meninggalkan rumah untuk mencarinya. Kedua, kemampuan bicara anak usia dini. Menurut Allen 2010, anak usia 4-5 tahun sudah menunjukkan kemampuan bicara yang baik apabila telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, yaitu pengucapan anak hampir semua bisa dipahami. 2. Dapat mengubah intonasi suara. 3. Membicarakan kegiatan, kejadian dan yang ada di sekitarnya. 4. Mengucapkan nama depan dan belakang, nama saudara kandung. Dan kelima, bercerita
dengan media buku karena melihat dengan matanya sendiri. Dan keenam, mengenali dan mengatakan 4-8 warna. Yang ketujuh, pengucapan yang hampir bisa dipahami secara menyeluruh. Dan yang kedelapan, menyebutkan identitasnya. Dua, landasan teori. Yang pertama itu ada kajian teori. Terdiri dari yang pertama, pendidikan keluarga bagian dari pendidikan luar sekolah. Dua, komunikasi dalam keluarga. Tiga, kemampuan bicara anak usia dini. Empat, hubungan antara komunikasi dalam keluarga dengan kemampuan bicara anak usia dini. B. Penelitian yang relevan. Dari Sari Dewi Mustika tahun 2015, PLS FIPWMP yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Bicara Anak Melalui Metode Bercakap-cakap dengan Gambar Seri di Taman Kanak-kanak Teladan PTW Tunas Harapan Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, temuan penelitian di sini menunjukkan kemampuan berbicara anak mengalami peningkatan setelah melakukan kegiatan metode bercakap-cakap dengan menggunakan gambar seri. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu dari Anissa Ramadhani tahun 2017, PG PAUD FIPWMP yang berjudul Hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan perkembangan berbicara anak usia dini di negari Si Junjung. Hasil penelitian ini adalah tingkat pendidikan orang tua memiliki hubungan terhadap perkembangan bicara anak di Si Junjung. Apabila tingkat pendidikan orang tua tinggi, maka akan semakin baik perkembangan bagi bicara anak. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan dan tujuan pendidikan, penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif korelasional, di mana penelitian korelasional mendeteksi variasi-variasi pada suatu faktor yang berkaitan dengan variasi-variasi dengan berdasarkan pada koefisien korelasi. Menurut Emzir 2010, penelitian korelasional yaitu menggambarkan suatu pendekatan untuk penelitian yang berfokus pada penaksiran korelasi di antara variabel yang muncul secara alami, bertujuan untuk mengidentifikasikan hubungan prediktif dengan menggunakan teknik korelasi dan statistik. Variabel bebasnya yaitu komunikasi dalam keluarga dan variabel terikat adalah kemampuan bicara anak usia dini. Penelitian ini mencoba melihat hubungan antara komunikasi dalam keluarga dengan kemampuan bicara anak usia dini di Jalan Parkit, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Selanjutnya, populasi dan sampel. Menurut Sugiono 2012, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah orang tua berjumlah 27 orang yang memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, orang tua yang memiliki anak usia 4-5 tahun. Yang kedua, orang tua yang tinggal di Jalan Parkit, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Yang selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data tentang komunikasi dalam keluarga di Jalan Parkit, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Dan data tentang kemampuan bicara anak di Jalan Parkit, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.